Dua santriwati sorenya ikut kajian, tapi siang sebelumnya belajar ilmu kesyirikan. Ainun sama Icis ditemenin satu santri yang namanya Bagas. Mereka bertiga emang suka belajar hal baru, tapi di siang itu Ainun pulang dulu. Mumpung lagi liburan, dia balik ke pesantren cuma buat nonton acara TV. Yang ditonton juga bukan film komedi. Ainun sering nontonin berita-berita soal orang sakti. Ada namanya Abah Mulia, orang yang dikenal bisa nyembuhin penyakit apa aja. Ainun mau belajar banget sama dia, tapi selalu nggak dibolehin sama pengasuh pesantrennya. Ainun mesti nurut sama dia, karena dirinya udah jadi anak yatim dan gak punya orang tua. Abah Mulia bagi Ainun udah kayak seorang idola, tapi Ainun belum tahu aja sisi gelapnya. Si Abah kerjanya bukan dukun sakti ataupun seorang ustadz. Setiap pasien yang mau berobat sama dia selalu dibacain mantra. Pasiennya bukan yang ngasih uang sebagai bayaran, tapi justru yang dapat imbalan. Meskipun bakal ada risikonya buat pasien yang serakah, karena si bapak ini punya anak perempuan, anaknya yang bakal ditukerin buat jadi makanan jin. Walaupun anaknya sering sholat sekalipun. Malam-malam Ainun sama Icis baru pulang dari warung. Icis bilang kalau belanjaannya ada yang ketinggalan. Ainun disuruh tunggu sebentaran, tapi karena sendirian, dirinya dikasih unjuk langsung sama sosok Abah Mulia yang dijadiin Ainun sebagai idola. Tapi anehnya si Abah malah nyembelih kepalanya. Icis datang-datang bingung ngelihat sahabatnya kenapa. Orang di depannya aja nggak ada siapa-siapa. Sesampainya di rumah, Ainun dapat berita kalau sosok Abah Mulia udah nggak ada. Dia pun langsung dikasih tahu sama pengasuh pesantrennya kalau Abah Mulia itu bapak aslinya Ainun. Dia pun jadi sedih bercampur emosi. Kenapa dikasih taunya pas abahnya udah nggak ada? Ainun langsung ngajak Icis buat nemenin dia kabur dari pondok. Karena kebetulan ketahuan Bagas, jadinya Bagas terpaksa harus ikut juga. Mereka bertiga langsung kabur berangkat buat ngelayat ke kampungnya Abah Mulia. Di tengah jalan Ainun ngerasa kayak ada yang manggil dirinya, tapi kedua temennya nggak ada yang sadar kalau barusan ngelewatin orang. Nyampe di kampungnya bapak Ainun, mereka bertiga langsung ziarah ke rumah orang yang katanya paling disembah sama warga kampung. Icis sama Bagas bingung kenapa bisa Ainun dibawa. Ngelihat sesi bapaknya mandi jenazah, Bagas mikirnya palingan cuma beda mazhab ajaran Islam. Ainun ngelihat langsung bapaknya yang udah beda alam. Di lehernya kelihatan ada jahitan, dan tangannya juga ada tato yang samaan. Selesainya dari sesi pemandian, sekarang sosok Abah Mulia mau dimakamkan, tapi nggak ada satupun orang yang ngelantunin suara azan. Malahan Bagas yang ketika mau sholat di musola aja, dia dilarang buat azan. Kalau mau sholat nggak boleh ngajak orang atau pilih sholat sendirian. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya?